baqiyatu sahabati Rasulillahi ajma'in wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Al-Rifai wa ila hadrati Syekh Ahmad Fadil Rifai wa ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Tarafi wa ila hadrati Jawas Al-Qarni wa ila hadrati Syekh Kalam Al-Jibi wa ila hadrati Syekh Hayat Ibn Tashya Al-Harani wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Dasuqi wa ila hadrati Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Abil Hasan Al-Syakir wa ila hadrati Syekh Muhammad Sama Al-Madani wa ila hadrati Syekh Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Imam Bashir radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah Jarban wa ila hadrati Jami' Awliya Tis'an wa ila hadrati Syekh Jamudin Al-Battani wa ila hadrati Syekh Nawawi Al-Battani wa ila hadrati Asnaw Al-Battani wa ila hadrati Yusuf Al-Battani wa ila hadrati Syekh Mansur Al-Battani wa ila hadrati Syekh Farhan Jakarta wa ila hadrati Wasnora Banjaru wa ila hadrati Syekh Al-Mahid Al-Banjahan wa ila hadrati Surya Berada Muda Bagi Kundur wa ila hadrati Bapak Dr. Rahmat wa ila hadrati Sultan Pada Kumaran Tegar wa ila hadrati Syekhina Usaidina Syekhina Mama Aziman Kota Jatuh Kohar Ibn Abdullah Salman Syifana Susuri wa Kuhurihi Tauladi wa Juriyati wa Aswadihi wa ila hadrati Syekh Ibn Sanusi Abdul Sukabumi wa ila hadrati Baitadi Nusman Jurdian wa Hasan Basim Al-Hanan Rasul Al Muhammad dan Nabi Adil Tujan Raja Masjid Kamil Rasul Salahuddin Jumaan Rasul Salih Jamaluddin bin Usman Rasul Ali Nabi Masjid Rasul Nabi Rasul Nabi Rasul Rasul Ila hadrati jamil anbiya wa salih jamil malaikatil qarubin jamil awliya as-solihin wa ulamil amilin Rasul Sayyidina Jibril alaihi salam ila hadrati Nabil wa Hijir Ahmad Abil Abbas Bayyid bin Malkan ila hadrati Nabil Isa bin Maryam bi Jasadi ila hadrati Nabil Ilyas alaihi salam wa sallallahu alaihi Nabil Idris alaihi salam ila hadrati Nabil Musa bin Umran alaihi salam ila hadrati Nabil Sulaiman bin Dawud alaihi salam ila hadrati jamul awliya as-salihin min masyarakat al-abdullah maqabiduna bi jami'il tafsilatil qadiriyah wal naqsabadiyah ila hadrati jami' ahli tariqah wal haqiqah min masyarakat al-abdullah maqabiduna ila hadrati jami' ulama al-amilin wal imamil mujtahidin wa syuhada wa salihin jamil ulama al-mufassirin wal hadisin wa nahriyin wa syarfiyin wal qurra wal fuqaha wal hukama ila anwari abaina wa ummahatina wa ajdaadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amwatina wa liman syahida muallimina wa ahbabina wal hadirin wa majlis mubarak khususan ma'alif wajar kitab تضمنهم الله برحمته ونفعنا الله بعلومهم وأسرارهم ومعونتهم وكراماتهم ومجاهدتهم لنا ولأولادنا وذريتنا وأزواجنا في الدين والدنيا والآخرة بشر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla, la berfirman Allah Ta'ala
yang maha gagah dan maha perkasa. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Halaman 28 atau halaman 29. Fa innaha, karena sesungguhnya la ta'mal absar, bukan buta mata kepalanya, walakin akan tetapi ta'mal qulub adalah buta mata hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dada mereka. Kemarin tentang bagaimana seorang itu tidak mempergunakan ainun basirohnya, tidak menggunakan mata hatinya, tetapi kebanyakan manusia itu hanya menggunakan mata kepalanya. Hanya kacamatanya yang berbeda, sehingga cara pandang mereka melihatnya adalah makna zahir saja, tidak melihat makna batin. Kenapa? Karena mata hati mereka itu tidak berfungsi. Mata hati mereka itu tidak melihat terhadap hakikat sesuatu. Dikatakan ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Al-tami'u, adapun orang yang tamak fi akhzid dunya min aidil khalqi yabi'uddin bitti yabi'u ma yabqa bima yafna fala jurma fala jaruma la yaqahu biyadihi la haza wala haza. Orang yang tamak, adapun orang yang tamak, kemarin orang yang tamak itu adalah orang yang serakah ya. Kata Kiai Syafi'i, kata Kiai Syafi'i mengatakan bahwa tamak itu toknya bolong, mimnya bolong, airnya mangap ya. Jadi tok itu bolong, mim pun tengahnya bolong, air itu mangap ya, gitu. Mangap artinya apa? Lapar ya. Orang yang tamak itu orang yang serakah, orang yang lapar. Terkadang mengambil sesuatu itu tidak berdasarkan akal yang sehat, tidak berdasarkan landasan iman, akan tetapi berdasarkan nafsunya, gegabah, ceroboh ya, nggak berpikir itu boleh apa tidak ya, halal atau haram, itu tidak dipikirkan lagi. Kebiasaan karena efek dari sifat atau karakter tamak tadi. Jadi al-tami'u fi akhzid dunya min aidil khalqi. Orang yang tamak itu dalam meraih duniawi, mendapatkan duniawi, mendapatkan materi, min aidil khalqi, dari tangan makhluk. Yabi'uddin, yaitu dengan menjual agama, menjual agamanya, bitin, dengan sepeser duniawi. Terus sampai seolah-olah yang gak pedulikan ya tentang apa yang dia dapat itu, sampai agamanya sendiri dia jual seolah-olah ya, bukan agama Islam yang secara umum ya, tapi agama yang ada pada dirinya ya. Sampai Sayyidi Syekh Imam Syekh Abdul Wahab Asy'aroni di dalam karyanya Tanbihul Muqtarin ya, dalam karyanya kitab Tanbihul Muqtarin itu dia mengatakan, sedangkan artinya beliau itu dilahirkannya pada abad ke-8. Syekh Abdul Wahab Asy'aroni
bareng dengan Syekh Ali Al-Qawas, hampir seirama dengan Syekh Ibnu Athaillah di Mesir sana itu. Dia mengatakan bahwa kaum pada waktu itu umat manusia yaqra'unal Qur'ana la biqasdil Qur'an, yuqimuna sholata la biqasdis sholat. Banyak karena mereka di antara saudara-saudara kita itu membaca Al-Quran tetapi tidak bermaksud membaca Al-Quran. Banyak mereka itu yang menunaikan sholat tapi tidak bermaksud sholat. Jadi biangnya semua ya, membaca Al-Quran tapi tidak bermaksud membaca Al-Quran. Sholat pun tidak bermaksud menunaikan sholat. Ini kenapa? Ini karena atomnya fi asli dunia minadil khalqi. Jadi udin, dia jual agamanya itu bitin ya, dengan spesial duniawi, dengan tanah. Jadi bukan tanah liat gitu. Ya. Kilo sekali ya. Ini itu dulu di abad ke-8. Bagaimana sekarang udah abad 15, 1447 ya, abad ke-15 nih. Masa kehancuran umat, kata baginda Nabi, masa kehancuran umat itu udah abad 15. Kehancuran moralnya ya, kehancuran moralnya, kehancuran akidahnya ya, akhlaknya di abad ke-15 dalam sebuah rawiyah ya, meriwayatkan gitu. Jadi manusianya sudah kacau. Maka penting sekali, perlu sekali itu pembinaan rohani, pembinaan moral, pembinaan mental ya, perlu sekali pembinaan akhlak ya. Ini kajian-kajian tentang tasawuf itu ya, untuk mengokohkan dan menjaga bagaimana moral seseorang. Kalau moral itu bisa secara luar, secara fisik. Dan kalau akhlak itu adalah bagian dalam, karena kalau akhlak itu menyangkut agama, sedangkan moral itu tidak menyangkut agama. Maka ada pendidikan moral ya, itu sebenarnya bukan pendidikan agama. Tapi kalau akhlakul karimah ya, itu mengenai moral yang menyangkut kepada pendidikan agama. Karena makanya kalau mengapa Amerika itu maju ya, negara-negara barat, negara-negara Eropa itu ya, Cina, Korea, Jepang, dia maju karena moralnya bagus, yang diutamakan moralnya, bukan agama sebenarnya ya. Jepang agamanya Shinto, Cina agamanya sebagaimana sudah kita ketahui ya, Amerika Yahudi, Nasrani, di Eropa di barat. Tapi karena moral itu ditekankan, makanya mereka maju negaranya itu ya. Negeri kita nih, negeri Indonesia, pada landasan negaranya ada Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan. Ketuhanan semuanya beragama, semua punya Tuhan, semua tahu tentang Tuhan. Muslim adalah Tuhannya Allah. Kalau landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan sebenarnya negeri kita ini ya, maka akan tercipta keadilan sosial, persatuan Indonesia ya, dan seterusnya. Jadi moral jadi bagus, jadi akhlakul karimah pada akhirnya ya. Ya kan? Pada saat akhirnya karena nggak berdasarkan akhlakul karimah, nggak berdasarkan moral ya, maka pada toma di dalam meraih materi, meraih duniawi itu min aidil khalqi ya, dia ambil, dia lihat dari sisi makhluk sampai ya biudin ya, tidak khobarnya itu ya biudin atau mubtada adalah dengan menjual agamanya bitin dengan sebesar dunia. Cara berbagai macam cara. Yabi umayyabko bimayafna ya. Sampai orang yang koma itu menjual
sesuatu yang abadi bima yafna, dengan sesuatu yang tidak abadi. Akhiratnya dia tukar dengan dunianya. Akhirat itu kan bako, wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Tapi urusan akhiratnya tadi, ya, dia tukarkan dengan urusan dengan duniawinya, ya, dengan spesial duniawi. Ini dengan apa aja dah. Makanya orang yang beribadah itu, baik ibadahnya yang memang mahdo, ya, ritual, ya, hubungannya kepada Allah, ataupun yang ibadahnya sosial, ya, mohon maaf, kan memang untuk kita semuanya, ya. Selagi tidak dilandasi dengan keikhlasan, tidak dilandasi dengan ketulusan, maka ibadahnya itu ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka falyamal, maka hendaknya dia melakukan sebuah amaliyah atau amaliyah apa saja. Amaliyah yang soleh, amaliyah yang ikhlas, amaliyah yang benar, ya, yang tulus dalam setiap amaliyahnya. Wala yusyrik, dan jangan dan tidak menyangkut pautkan orang tadi itu kalau ingin bertemu dengan Allah. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama amaliyah yang ikhlas. Yang keduanya jangan disangkut pautkan amaliyah dia tadi itu diibadati dengan ibadah dia kepada Allah dengan segala sesuatu. Kalau masih ada disangkutkan, dikaitkan dengan tujuan dan maksud lain, ya, maka dia nggak akan bisa bertemu dengan Tuhannya. Artinya ibadahnya ya karena mardud, ya, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baginda Nabi itu memberikan sebuah propaganda, memberikan sebuah motivasi kepada umatnya bahwa barang siapa yang banyak beristighfar, barang siapa yang banyak bersolawat, barang siapa yang banyak kebaikan, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya, ya, itu kan dimotivasi dengan janji-janji yang baik, janji-janji yang tinggi, ya, keindahan-keindahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya. Nah, kalau kita berpikir tadi, makanya biasanya motivasi itu disajikan itu untuk anak-anak, ya, untuk orang yang belum dewasa, untuk orang yang pemalas. Itu biasa disajikan sebuah motivasi supaya mereka itu mau. Ini kayak anak-anak kita supaya rajin sekolahnya, rajin belajar, kita motivasi, ya. Kalau kamu itu ya, demikian ya, dijanjikan tuh seolah-olah sama orang tuanya, dijanjikan oleh gurunya, supaya semangat gitu, ya. Tapi bagi orang yang sudah dewasa itu, iman Islamnya sudah dewasa, bukan itu lagi udah. Ya, hendaknya sudah fana, dan sudah fana itu sudah tidak mengharapkan apapun, ya, sudah tidak karena apapun, ya, sudah dalam rangka ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, secara tulus, ya, ikhlas. Kalau sudah iman Islamnya sudah dewasa, sudah sampai kepada tingkat ihsan, ya. Karena rukun agama itu kan ada 3, iman, Islam, ihsan. Apa ihsan itu? Nah, ihsan ini adalah akhlak, ya. Ihsan itu adalah mengenai tasawuf, yang mengenai perjalanan menuju kepada Allah yang sebenarnya. Kan belum sempurna kalau baru sekedar iman dan Islam. Kita iman Islamnya aja kita belum berapi.
Wala jarum la yaqau biyadi la hadza wala haja. Maka tidak mustahil. Ya. La yaqau biyadihi tidak dia dapat, enggak didapatkan dia sama si tomat tadi itu la hadza wala hadza. Ini enggak ada, ini enggak ada. Untuk dunia yang enggak ada, untuk akhiratnya pun enggak ada. Cara pengambilan materinya itu ya, melalui orang lain, melalui makhluk, melalui manusia tadi sampai ke menjual agamanya dengan sebesar duniawi tadi. Yang abadi dia tinggalkan, yang tanah itu yang akan hancur, yang akan rusak itu yang dia kejar. Seolah-olah la hadza wa la hadza, yang ini enggak, itu enggak. Akhir dunianya enggak dapat, akhirat juga. Karena dunia walaupun dia dapat akan hancur, dunia itu akan dia tinggalkan materi. Akhirat karena tujuannya salah, dari cara mengambilnya dengan tangan, dengan syariat, makanya enggak ada buat di akhiratnya. Madunta nakisol imani padunaka wa islaha ma'isyatika hatta la tahtaju ilan nasi. Selagi madunta nakisol iman, selagi kamu itu nakisol iman, minim keimanannya ya. Padunaka wa islaha ma'isyatika, maka hendaknya kamu itu memperbagus, memperbaiki, mengislahkan ma'isyatika ya, kehidupan kamu. Perbaiki kamu ma'isyataka, tentang ma'isyah kamu. Ya kali karena bukan nggak boleh, artinya kita dalam kondisi-kondisi tertentu supaya keimanan kita itu tetap bahkan semakin bertambah. Secara umum kebanyakan kita atau saudara-saudara kita atau orang lain itu hendaknya mengislahkan, memperbaiki ma'isyahnya, memperbaiki mata pencariannya, yang memperbaiki dan menata kehidupannya itu dengan baik. Supaya apa? Karena kekhawatirannya tadi ya, dalam keadaan iman itu minim ya, dalam keadaan iman itu minim, ini kekhawatiran koma itu akan timbul ya. Koma tadi dalam kondisi ya, sangat mepet sekali ya, sangat sulit sekali rasanya itu bisa timbul koma yang pada akhirnya tadi. Makanya salah satu di antara caranya kata beliau ini, islahkanlah ya, ma'isyah kamu itu, kehidupan kamu atau mata pencarian kamu itu dengan baik ya, supaya tidak terkena kepada la hadza wa la hadza. Baik, rapihkan. Kalau dongengkan imannya dalam keadaan ini ya, bagi orang yang imannya, tingkat keimanan sudah lebih tinggi ya nggak bakalan dan mereka mudah begini juga ya. Hatta la taju ilan nasi, sehingga kamu itu nggak minta sama orang, nggak butuh sama orang. Kalau ma'isyah kamu, kehidupan kamu sudah baik ya. Tiap hari ada pemasukan, untuk 1 minggu ada pemasukan, bulanannya ada pemasukan, tahunannya ada pemasukan. Tiap hari ada pemasukannya, sejuta sehari. Terjauh-jauhnya nih bang ya, juta lu mingguannya tuh ya,
mingguannya, ya, tahunannya, bulanannya, punya kontrakan ya 20 pintu, belum tahunannya. Ya. Lihat, masya Allah. Begitu dia tenang kan ya. Jadi lah tahtajilan nas, kamu itu nggak butuh sama orang, udah kalau begitu, ya. Kalau punya ma'isyah yang baik, makanya berawal itu ya mumpung masih ada kesempatan, tenaga masih ada, masih kuat, fisik masih kuat, ya. Badan masih pada sehat, tanggung jawab belum banyak, gitu, ya. Udah usia mah ya, fisik sudah agak lemas, ya lemas sudah. Pola pikir kita itu sudah mulai lemot, cara berpikirnya, ya. Ambek pun gede, ambek pun gede, ya. Oh, maksudnya begitu makanya. Muda itu, walaupun kita sebenarnya belum terlambat. Jadi silahkan masyarakat kamu, kehidupan kamu tadi. Pada dulu lahum dinaka wa taqulu amwalahum bih. Ya pada akhirnya agama kamu itu tidak menjadi hina pada akhirnya, ya. Tidak menghinakan agama kamu. Kamu tidak lagi, ya wajib atoknya itu watapulang malam, kamu tidak lagi memakan harta mereka itu. Kamu jadi terjaga, kamu nggak sembrono mengambil harta mereka itu. Cara mencari maisyahnya tadi, nggak serakah, nggak tomah. Faiza qawiya imanuka, maka apabila keimanan kamu sudah kuat, wa kamula dan telah sempurna, badunaka dan mesti bagi kamu itu wa tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Ya. Kalau iman kamu sudah kuat, sudah sempurna, maka mesti bagi kamu itu tawakal kepada Allah. Nah, kalau tadi karena iman masih minim, ya, ma'isyah berbagus, mata pencarian itu. Makanya kalau jadi kiai, jadi ustadz itu ya harus kaya mestinya. Ya, kenapa? Supaya tidak mengharap apa-apa dari jamaahnya, nggak mengharap apa-apa dari masyarakatnya, dari santrinya, dari muridnya. Harus kaya itu sebenarnya, ya. Hartanya banyak, uangnya banyak, ya. Mestinya begitu. Kalau kembali kepada batin, ya kekayaan batin, ya. Kaya hati, siapapun dia walaupun miskin tetap, ya, tidak mengharap kepada siapapun, ya. Mereka secara manusia harus kaya hartanya, materinya harus banyak, supaya dia bisa mencontohkan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, kepada santrinya tentang kedermawanan itu, ya, tentang sodakohnya, apanya, gitu mestinya, ya. Ini mah kotak lewat aja, merem, itu enggak, kotak lewat enggak, ya. Bagaimana bisa mencontohkan? Kalau sudah kuat keimanan kamu tadi sempurna itu, tawakal, ya, tawakal Allah azza wa jalla, bertawakalah, ya. Bersandar kepada Allah. Iman sudah kuat. Kalau tadi karena iman belum kuat, ya berusaha semaksimal mungkin, ya, langkah tadi. Kalau iman sudah kuat, tawakal kepada Allah, dia bersandar kepada Allah. Wal khuruj minal asbab wa qat'il arbab,
dan tinggalkanlah olehmu minal asbab di antara sebab-sebab batil arba, ya, dan putuskan, ya, tinggalkan hubungan kamu itu dengan yang lain, dengan manusia. Sudah kuat imannya, tawakal, dan tinggalkan sebab, tidak terpengaruh dengan sebab. Pada siapa? Bukan dengan sebab, tapi kepada yang menyebabkan. Orang kan kita tuh memang, orang katanya merokok, ya, sebabnya merokok pasti ada akibat dari rokok, pasti ada akibat, katanya itu ya. Atau jangan itu lah contohnya, mengerikan dikit. Dia kena yang baik. Obat dah, obat ya. Ini obat. Orang sakit, dia berobat ke dokter dan dikasih obat sama dokter. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab dan menciptakan akibat. Dokter adalah sebab, menjadi sebuah penyebab untuk penyembuhan penyakit. Obat menjadi penyebab untuk menyembuhkan penyakit. Apa? Bahan baku dari obat itu diciptakan oleh Allah. Maka kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, karena sudah disiapkan oleh Allah bahan bakunya. Ilmu dokter, ilmunya ilmu diberikan oleh Allah, pengetahuannya. Adapun menyembuhkan bukan dokter dan bukan obat, Allah yang menyembuhkan. Nah, ini bahayanya kalau sampai obat ini bagus banget, ya, waras. Dokter ini bagus banget, ya, berobat sono langsung waras. Nah itu, ya, ini masih ketergantungan sama sebab. Cobalah kepada yang menyebabkan, itu kepada Allah. Itu jadi syirik namanya masih. Ya, orang bisa jadi syirik, ya, apabila masih ketergantungan kepada sebab tadi, dia nggak melihat kepada siapa yang menyebabkannya itu, yang menciptakan sebab itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pencipta yang menciptakan sebab, ya, dan menciptakan akibat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terikat dengan sebab dan akibat. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, semestinya sifat api ini panas dan membakar. Dengan sebab kena api pasti terbakar, ya. Sebabnya api, akibatnya terbakar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dilemparkan ke gunung api, tapi api itu tidak membakar kepada, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menguasai sebab dan akibat. Api nggak apa-apa kok, ya, api menjadi nah, ini tidak tergantungan kepada sebab, ya. Kita kan masih ketergantungan sama sebabmu. Padahal kalau sifat api itu diangkat oleh Allah, yang ada cuma apinya, panasnya nggak ada. Samurai tajam, ya, samurai tajam, golok tajam, pedang tajam. Tapi kalau tajamnya itu diangkat oleh Allah, yang ada cuma goloknya doang. Jadi nggak tajam tuh, ya. Nggak bisa melukai tubuh seseorang. Kalau tajamnya tadi, sifat tajamnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Allah yang menguasai sebab dan akibat. Itu makhluk semua itu. Batil arba, ya, dan memutuskan hubungan sesama makhluk. Ya, ada apa? Bukan secara fisik, ya, jadi secara batin, ya, secara kalbu nggak ada hubungan kepada makhluk, ya. Hubungan itu hanya kepada
Secara fisik, ma'isyah tadi, ya, bermasyarakat, bersosial itu secara fisik. Adapun hatinya tidak tergantung, tidak keterkaitan. Kenapa? Karena kalau ketergantungan dan masih berhubungan dengan sesama makhluk sama manusia, ya, itu lebih banyak nyeselnya, lebih banyak sewotnya, lebih banyak pahitnya dibandingkan manusia. Ketika kecewa, maka yang timbul adalah rasa pahit yang paling dalam. Kenapa? Karena ketergantungan memakhluk. Tapi kepada Allah tidak. Makhluk begitu. Gak ada bersewot mulu akhirnya. Wal musyafarati an jamil asya bi qalbika, dan tinggalkan seluruh sesuatu, segala sesuatu bi qalbika, dari dalam hati kamu. Jadi keluarkan, tinggalkan segala sesuatu apapun, ya. Tinggalkan, ya. Keluarkan dari dalam hati kita. Dan nggak ada, bersihkan maksudnya. Itu harus kita bersihkan. Dari sini kan nggak ada. Nggak ada rasa kebutuhan, nggak ada dendam, nggak ada iri, ya, nggak ada sifat-sifat buruk, ya, di dalam hati. Mungkin harus kita keluarkan dari dalam jiwa kita. Ya, kalau masih ada itu menjadi sebuah penghalang, ya, antara hubungan kita kepada Allah. Maka kita belum bisa hadir hati karena masih banyak benda-benda di dalam jiwa kita ini, ya, banyak benda-benda. Ada hal yang lain seolah-olah yang lebih bernilai dibandingkan Allah. Masih ada hal yang lain, ya, seolah yang lebih mulia, lebih agung, ya, lebih hebat dibandingkan Allah. Itu menjadi penyebab. Maka hati kita nggak bisa hadir, ya. Hadir hati dalam setiap kita melakukan itu bentuk ritual kita itu harus keluarkan, ya, dari dalam jiwa, ya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan, perlahan-perlahan gitu. Tidak bisa kita muntahkan sekaligus, pelan-pelan. Tukhriju qalbaka an baladika wa ahlika wa dunaka wa ma'arifika. Bukan. Keluarkan dari dalam hati kami, ya, tentang negeri kamu, tentang keluarga kamu, tentang warung kamu, ya, dan ma'arif teman-teman kamu. Dari dalam hati itu keluarkan. Ini kalau negeri yang dikeluarkan, negara yang dikeluarkan berarti kan besar sekali, ya. Negara kita apa? Negara kita secure cuma rumah tangga. Itu negaranya, ya. Ada poldanya, polisi dapur. Iya. Istri kita kan polda, ya, polisi dapur. Kalau udah urusan sama polda ribet udah. Ya kan? Apa kita ketahuan sama polda, kagak beres sudah urusan itu. Ya ribet sudah, ya. Terus dompet kita ketahuan sama polda, ya. Nah, polisi dapur kagak beres sudah. Dompet ya, negara kecil namanya. Oleh anbaladika, ya, artinya dari negeri kamu. Kalau terlalu luas mungkin, ya. Tapi negeri tadi adalah yang berkenaan dengan lingkungan kita itu keluarkan dari dalam jiwa kita itu. Nah, yang berkenaan dengan lingkungan kita itu keluar dari situ. Wa ahlika, dan keluarga kamu, dari saudara-saudara kamu keluarkan dari dalam hati. Tidak keterkaitan dalam hati, bukan fisik, ya, bukan fisik, dari dalam hati. Wa dukanika, dan pokok toko kamu, warung-warung kamu itu,
Dia ada keterkaitan dengan toko kamu, dengan warung kamu itu. Dan juga keluarkan dari dalam hati kamu itu ma'arifika, teman-teman kamu yang kamu kenal, teman-teman dekat kamu. Bebaskan hati dari semua itu supaya jernih, supaya bersih, supaya tenang, ya, hati kamu itu. Wa tusallim ma fi yadika ila ahlika biqalbika, dan serahkan seluruh sesuatu fi yadika yang ada di kekuasaan kamu ila ahlika, kepada keluarga kamu, wa ikhwanika wa akronika, dan apa, serahkan saudara-saudara kamu, akronika, dan teman-teman kamu itu. Serahkan semua apa yang ada, ya. Kita benar-benar dibebaskan semua, udah. Apa yang kita punya, apa yang itu, ya udah, ya lepas seluruhnya. Harta apa lepas seluruhnya, udah deh, ya, serahkan semua. Udah, lu urusin semua nih. Bebaskan dari dalam hati. Kata syiru ka'anna malakal maut qad akhadha ruhaka, maka jadilah kamu seperti seolah-olah malaikat maut sudah mengambil nyawa kamu. Seolah-olah kamu itu sudah kedatangan malaikat maut yang akan mengambil ruh kamu. Udah serahkan semua, dah, gue serahkan semua. Udah nggak tahu urusannya, udah. Ini sertifikat tanah yang di Kuntnya, di timur sana, ini sertifikat tanah yang di barat sana, ya. Itu tanah yang di belakang yang dijual. Karena orang serahkan semua, ya. Ini ATM, ini semuanya serahkan. Anak keluarga, ya, untuk lepas dirinya begitu. Nah, ini secara batiniah. Ya, kalau pengen sifat koma itu tidak ada, masih keterkaitan, masih banyak yang kita sembunyikan masalah, ya, itu masih banyak yang kita sembunyikan itu dari keluarga kita, nggak lepas seluruhnya. Ya, kita begitu kan kita khawatir doang, ya. Tapi kalau gini gua tahu udah begini semua ya. Ya. Kalau anak gua tahu udah begini. Kalau iman ya kan maka di atas, kalau imannya sudah kuat, ya, orang yang iman sudah kuat, sudah sempurna, seolah-olah sudah diserahkan semua, sudah nggak ada urusan, ya, dia hanya berurusan kepada Allah. Secara fisik dia tetap membina, ya, dia mengarahkan, ya, kepada keluarganya, dia arahkan semuanya, ya, kasih nasihat semua. Tapi secara penyerahan dalam hati dia serahkan semuanya kepada Allah. Sampai ada seorang ulama itu, kalau kayak kita, anaknya nggak mau belajar, anaknya ngaji nggak mau, sekolah nggak mau, ya, bolos mulu, gitu ya. Sampai apa? Sampai dia usaha untuk itu, galak dan segala macam, tetap aja begitu. Pada akhirnya di malam hari dia munajat kepada Allah, Allahumma inni ufawwidu, ya, ahli waladi ilaika, ya Allah, aku serahkan anakku ini kepada Engkau. Diserahkan oleh Allah anaknya kepada, ya, oleh dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah berikan taufik itu anaknya, ya. Allah berikan pengetahuan, berikan nasib, berikan semangat dalam rangka dia belajar, sampai akhirnya dalam kurun 1 tahun menjadi orang yang alim itu anaknya. Itu ya karena diserahkan kepada Allah. Tadi masih dikuasai sama dia, artinya ayo belajar, dipaksakan dan lain sebagainya. Ini doanya doa dia, bukan doa kita. Kalau kita ya kan, dua-duanya kalau kita, ya, serahkan sama Allah juga, kita bimbing juga, kita arahkan juga, gitu. Ya, kalau ibunya Tuan Syekh itu, ya,
Ibunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika beliau berangkat pesantren ya ke Baghdad, ke Irak itu ibunya, ya Rob, saya serahkan putra saya kepada engkau, seandainya enggak bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Itu ibunya ya, dia mintanya begitu, saya serahkan putra saya kepada engkau, seandainya saya enggak bertemu di dunia, mohon saya bisa bertemu dia dengan di akhirat nanti. Ya, makanya jadi orang hebat ya, jadi Sultanul Aulia, jadi wali Allah karena ibunya. Kan kagak, anak kita kalau pesantren ibu yang udah kelopotkan aja. Nengokin mulu ya. Karena nengokin kan. Jadi gitu anaknya lagi ya, tiap minggu kirim surat mulu. Ini begitu. Yang udah bekal. Ya, begitu. Jenguk ya. Bapaknya begitu juga. Ya. Ya bulan katanya bukan ketemu aja ya. Padahal kata orang begini, kalau kita punya peliharaan jangan sering-sering dilihat tuh peliharaan, lama gedenya ya. Jarang-jarang lihatnya ya, kalau jarang-jarang lihat loh udah gede gitu. Kalau sering lihatnya gitu-gitu aja tuh, lama gedenya sih karena sering dilihat. Jadi seolah-olah kamu serahkan tadi itu semuanya, keluarga kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, harta kamu semua kepada Allah, seolah-olah kamu itu sebentar lagi mau mati, malaikat maut mau datang ya, kamu serahkan semua. Akhuzaruhaka, itu Allah, malaikat maut akan mengambil ruh kamu itu. Karena khotafal maut ikhtafaka, ihtatofaka, seolah-olah panggilan malaikat maut ya, isyarat malaikat maut sudah mengisyaratkan kepada kamu. Jadi kalau ini hatofah hatib artinya kamu sudah di WA oleh malaikat maut. Malaikat maut sudah ngabarin kamu sebentar lagi. Dan maka diserahkan semuanya tadi ya, segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati sama pokok tadi. Benar begitu. Kalau para ahli Allah ya, orang yang hatinya sudah jernih, kabar matinya dia aja dia sudah dikasih tahu oleh malaikat Allah. Ya. Itu usianya sudah tahu ya, bahwa tinggal sekian lagi. Kalau di sini makanya ka'anna atau fal maut ihtatofaka. Ya, seolah-olah malaikat maut itu sudah memberikan informasi tentang kematian kamu. Ya, kalau dibilangin begitu, kalau gini dah, orang mau ditembak mati itu sama dihukumnya hukum mati, hukum pancung atau hukum tembak. Ya, itu apa yang dia pikirkan pada saat itu. Kalau sebagai muslim mungkin dia sudah bertaubat kepada Allah, dia mohon ampun segalanya kepada Allah, harta semua sudah dia lupakan ya, yang dia khawatirkan udah tentang matinya dia. Ini yang dipikirkannya. Kalau udah besok pagi dihukum mati umpamanya ya, oleh pengadilan umpama tadi ya, seperti ini. Kalau para ahli Allah tadi makanya ya, terhadap diri sendiri dia sudah mengetahui. Bahkan terhadap orang lain dia pun sering diperlihatkan oleh Allah ya, sampai ada tulisan itu ya di jidatnya itu, di keningnya itu, bahwa usia dia tinggal sekian tahun lagi, tinggal sekian hari lagi. Kalau kita, buat kita kagak tahu, buat orang lain ya kan? Jadi tahu-tahuan burung apa? Burung utit-utit tahu dia, burung utit-utit ya, kabarin udah. Nah, artinya seharusnya kan kita nggak tahu tadi, kan seolah-olah itu tadi batas syiru ya, harus segera ya menyerahkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ka'annal arda insyaqqat, ya, seolah-olah bumi ini akan ambles, wa ibtala'atka, ya, dan akan menelan kamu. Seolah-olah bumi itu ambles dan bumi seolah-olah akan menelan kamu. Ibtala'atka, ya, apa udah nggak begitu ya, udah nggak ada yang diharapkan seolah-olah. Nah, dia akan pergi, dia akan mati, ya, segera. Semuanya sudah dia serahkan segala sesuatunya pada Allah. Artinya kan mafiyadika ila halika wa iwanika wa ikronika, artinya kamu menyerahkan segala sesuatu yang ada pada kamu itu kepada keluarga kamu, saudara kamu, semua teman-teman kamu. Mungkin masih ada hubungan ya terhadap keluarga. Kalau punya itu, kalau kagak punya gimana? Apa-apa yang ada sama kita? Yang kita kagak ada, yang nggak punya apa-apa. Karena Abu Ajal Qadri wal Qudrat as-sabiqah ahosatka di bahril ilmi Bogorotka, seolah-olah Amwajal Qadri, ya, gelombang takdir, Bokodotis sabiqah, ya, dan takdir-takdir yang masa lalu akhojatka akan mengambil kamu, akan menentukan kepada kamu. Di bahril ilmi, ya, di dalam lautan ilmu, Wagorokotka, ya, dan kamu tenggelam di dalam lautan ilmu tadi. Man wasala yahjal makom, barang siapa yang sudah sampai kepada makom ini, la tadurruhul asbab, ya, dia tidak terpengaruh oleh segala sebab. Lianna, karena sesungguhnya asbab, oleh segala sebab, takunu ala zahirihi la ala batinihi. Ada itu sebab berada di zahirnya, di luarnya, bukan berada di dalamnya. Orang yang sudah sempurna, sudah sampai makom tadi itu, ya, dan penyerahan dirinya secara totalitas kepada Allah, ya, sampai seolah-olah hartanya aja diserahkan sama keluarganya, ya. Nah, ini orang semacam itu nggak akan bisa dipengaruhi oleh segala unsur penyebab apapun, ya, segala unsur apapun yang nggak bisa dipengaruhi. Kenapa? Li'anna, karena sungguhnya seluruh unsur, seluruh penyebab itu berada di luar dia, bukan berada di dalam batinnya. Jadi nggak ngaruh kepada batin dia, mau bagaimanapun itu, ya. Nah, adanya di luar kok, ya. Adanya di luar sebab-sebab tadi, bukan berada di dalam. Nggak nyarang di batinnya, nggak nyarang di kolbunya. Yang ada di bagian luarnya. Takunul asbab li ghairihi lalahu, ya. Keadaan seluruh asbab tadi itu li ghairihi, buat orang secara umum, lalahu, bukan buat dia. Sebab segala sesuatu, ya, itu bisa terjadi hanya untuk orang yang umum, orang yang awam, yang makomnya belum sampai ke situ. Lalahu, bukan buat dia yang makomnya sudah sampai tadi, ya. Dan kita masih menjalankan sebab, ya, segala sesuatu masa ini masih itu, ya. Bagi orang yang sudah makomnya sampai tadi, penyerahan diri kepada Allah, ya, dia nggak ada di situ, ya. Sebab sebab tadi nggak terpengaruh, ya. Ya kaumu, wahai kaumku, in lam takdiru ala ma zakartu min ikhrajil asbab wa ta'alluq biha min hasil qulubikum min kulli wajhin fayakunu min wajhi duna wajhi, ya. Wahai kaumku, in lam takdiru, jikalau kalian belum mampu, ala ma zakartu, tentang apa yang telah aku nasihati kepada kalian, kepada kamu, min ikhrajil asbab, ya, tentang mengeluarkan seluruh sebab, wa ta'alluq biha, dan keluar dari ta'alluq terhadap sebab, ya, berkaitan dengan sebab tadi, min hasil qulubikum, dari dalam hati kalian, min kulli wajhin, dari seluruh sendi,
dari seluruh sisi, bayakunu min wajhin duna wajhin, maka hendaknya kalau belum mampu sedikit demi sedikit. Kalau belum mampu secara keseluruhan kalian itu ya tentang apa yang aku ceritakan untuk keluar dari seluruh sebab, dikit-dikit dah kata beliau gitu ya. Jadi bayakun min wajhin duna wajhin ya, keluarkan secara proses ya, pelan-pelan mengeluarkannya, alam ya, sambil mengusap dada ya, kembalikan subhanallah ya Allah ya, sambil mengusap dada gitu yang menghadapi suatu masalah dengan sebab-sebab tertentu ya, baca subhanallah ya Allah, usap dada gitu ya, dapat pertolongan kepada Allah, keluarkan itu nanti lama-lama jadi bisa ya, kalau bisa mengeluarkan sekaligus ya, tapi proses apa, keluarkan seluruh sebab ya, jadi supaya nggak ada hal-hal yang mengganggu sakinahnya kalbu kita itu ya, selagi masih ketergantungan dengan sebab, maka hati kita masih tergantung ya, maka ada sewotnya, maka ada emosinya ya, maka ada sebuah penyesalan, kekecewaan, sakit hati, rasa pahit dan getir masih dirasakan kalau belum mengeluarkan, membebaskan diri dari unsur-unsur sebab. Kembalinya semuanya coba kepada Allah. Idza lam taqdiru alal kull ya, apabila kalian belum mampu ya, kamu belum mampu mengeluarkan secara keseluruhan, fala aqalla minal bukti, maka sedikit dari setengah, dari seperempat dulu ya, dari sedikit dari setengah kan seperempat kan, belum bisa keseluruhan ya, ambil dulu. Kalau 1000 seperempatnya setengahnya berapa? Ya. Kalau 1000 setengahnya gope, maka seperempatnya nah 250 dulu dah, keluarin dikit dari dalam hati kamu gitu. Kalau kamu belum bisa mengeluarkan seluruhnya, dikit dulu, tadi usap dada dulu ya, ya Allah subhanallah ya, gini-gini amat ya gini amat ya, kita kalau dikit-dikit namanya seperempat ya, perlahan-perlahan ya, perlahan-perlahan menerimanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafarragu ya min humumid dunya mastata'tu. Tafarragu, jauhkanlah olehmu, bersihkanlah oleh kalian ya, bersihkan min humumid dunya, dari ambisi-ambisi duniawi, mastata'tum, semampu kamu. Jadi bersihkan, keluarkan dari jiwa kita itu ambisi-ambisi duniawi, mastata'tum, artinya semampu kamu ya, artinya semampu kamu tadi itu jadi dikit-dikit dulu, belum gak mampu secara keseluruhan ya, dikit, perlahan, keluarkan ya. Sebagian Nabi pun bilang begitu ya. Nah, kalau belum berusaha untuk mengeluarkan ya, sampai nanti semakin membeku ya di dalam jiwa itu tentang apa, ambisi kehidupan duniawi yang menjadi timbul adalah jadi hubudun, jadi hubud dunia tadi itu ya, keluarkan dikit-dikit, jauhkan oleh kamu, bersihkan oleh kamu itu ya, mastata'tum, sekedar kemampuan kamu tadi itu. Ya, 10 lewat ya. Nah, bacaannya ya, di bidang apa saja, kesimpulannya ya, orang yang koma itu memang tadi caranya begitu. Bayangkan tentang kehidupan di bidang apa saja, baik yang berhubungan dengan duniawi, yang berhubungan dengan ukhrawi ya, tentang agama dan lain sebagainya. Ini mestinya dikeluarkan dari dalam jiwa, jangan sampai memiliki sifat yang koma, sifat yang serakah, yang pada akhirnya mengambil segala sesuatu itu nggak peduli apa itu halal, apa itu haram ya, apakah itu mengecewakan orang lain, apa membuat orang lain senang, ini nggak peduli ya, yang penting aku dapat ya, orang lain bagaimana kita, nah itu ya, dan bagian kemenangan, nah itu ya, itu kan sifat koma ya, ya ada
ada di dalam jiwa, maka keluarkanlah ya kecintaan tentang duniawi ya tadi dari dalam jiwa kita itu secara perlahan, walaupun belum bisa secara keseluruhan. Berserah dirilah kepada Allah dengan penuh tawakal ya. Itu wallahu ta'ala alamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam.